Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah pengolahan limbah agroindustri kelas RA ingin mempresentasikan hasil diskusi dan tugas kami yang berjudul Sistem Penanganan Limbah pada Industri Gula Studi Kasus Industri Gula PT Kebun Agung di Traktel Pati. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri untuk anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri, Anastasia dengan NIM 122330011. Ada Saya Eri Rahmawati dengan NIM 122330024. Saya Kayla Tricahyani dengan NIM 122330032. Saya Sari Devi Ketra Rupana dengan NIM 122330035. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang latar belakang dan kami memilih industri gula. Industri gula merupakan salah satu sektor vital dalam perekonomian, tetapi aktivitas produksinya menghasilkan limbah yang berpotensi untuk merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan memadai. Jadi limbah cair dari industri ini biasanya itu mengandung kadar bahan organik yang tinggi sehingga dia dapat mencemari air dan membahayakan ekosistem di sekitarnya. Terus selain limbah cair juga ada limbah padat yang kayak ampas tebu dan blotong. Untuk limbah industri gula seperti blotong yang merupakan residu dari proses penggilingan tebu berpotensi mencemari air jika tidak diolah terlebih dahulu. Lalu limbah cair seperti air kondensor, air cucian proses, dan residu produksi juga mencemari lingkungan dan dapat menyebabkan dampak pada ekosistem perairan, aktivitas manusia, dan bahkan lahan pertanian di sektor pabrik. Jadi tujuan kami untuk paparan ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi karakteristik limbah yang dihasilkan dari industri gula dan dampaknya terhadap lingkungan. Dan yang kedua, menentukan sistem penanganan pada limbah yang dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan di sekitar industri. Yaitu ada hasil dan pembahasan hasil studi literatur review pada industri gula limbah padat utama yang dihasilkan adalah ampas tebu atau bagas yang merupakan residu dari proses ekstraksi jus tebu. Selain itu terdapat limbah padat berupa blotong atau filter cake yang dihasilkan dari proses penyaringan jus tebu setelah pengendapan. Limbah padat lainnya termasuk abu boiler yang berasal dari pembakaran ampas tebu serta sisa-sisa daun dan serat kasar.
Sementara itu, limbah cair yang dihasilkan industri gula sebagian besar berasal dari proses pencucian, ekstraksi, dan pemurnian tebu. Salah satu limbah cair yang paling umum adalah air pencucian tebu yang mengandung lumpur, pasir, dan residu daun tebu. Yang pertama itu ada pengendapan. Penggunaan tawas dalam proses pengendapan limbah pabrik gula dapat membantu mengurangi kandungan padatan tersuspensi dan zat-zat terlarut dalam limbah cair. Proses pengendapan tawas juga dapat membantu mengurangi kandungan bahan organik dalam limbah cair pabrik gula. Tawas merupakan koagulasi yang efektif karena tawas dapat membantu mengurangi keruhan, padatan tersuspensi, dan kontaminan lain dengan limbah sehingga dapat menghasilkan kualitas air yang lebih baik. Tawas juga dapat digunakan dalam berbagai proses pengolahan air limbah baik dalam pengolahan primer, pengolahan sekunder, maupun tersier. Yang kedua ada pengolahan biologis. Pengolahan limbah cair industri gula secara biologis umumnya dilakukan melalui proses aerobik yang memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan bahan organik dalam limbah. Tahapan pertama Selanjutnya yang ketiga, koagulasi dan flokulasi. Yang pertama, limbah cair dialirkan ke dalam bak koagulasi, di mana koagulasi seperti aluminium sulfat atau tawas atau polialuminium klorida atau PAC ditambahkan koagulan ini berfungsi untuk menetralkan muatan partikel koloid yang menyebabkan kekeruhan sehingga partikel-partikel tersebut dapat saling berikatan membentuk mikroflok. Yang keempat, adsorpsi. Proses adsorpsi ini terjadi pada bagian permukaan. Efisien penyerapan adsorben dari ampas tebu terhadap kadar COD adalah sebesar 75,5%. Sedangkan efisiensi penyerapan adsorben dari kotoran sapi adalah 70%. Sehingga proses adsorpsi ini sangat efisien terhadap proses penurunan kadar COD dalam limbah cair industri gula. Penggunaan ampas tebu tersebut, adsorben ini merupakan pemanfaatan sumber daya terbarukan. Ampas tebu merupakan salah satu limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula. Dengan penggunaan menjadi adsorben ini, pabrik gula dapat mengurangi jumlah limbah yang dibuang ke lingkungan dan adsorbennya tersebut dapat bermanfaat pula untuk proses penurunan kadar COD limbah cair industri gula tersebut. Next. 5. Penyerapan. Penggunaan ampas tebu sebagai bahan penyerap memberikan keuntungan ganda, yakni mengurangi jumlah limbah padat yang sekaligus memberikan kualitas limbah cair yang dihasilkan. Parameter untuk mengukur keberhasilan penyerapan dalam pengolahan limbah cair adalah penurunan kadar biochemical oxygen Derman atau BOD dan chemical oxygen Derman. Penurunan BOD dan COD menunjukkan bahwa bahan limbah cair menjadi lebih aman untuk dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali dalam proses industri. Yang terakhir, standar. Selanjutnya ada standar bahan. Yang selanjutnya yaitu ada standar bahan baku bahan mutu limbah. Yang pertama itu ada pH 6-9, TSS batas normalnya 200, BOD batas normalnya 150, COD batas normalnya 300, dan untuk karbon nitrogen batas normalnya 11-10. Menurut SI 06 6989 12/2024, berbagai metode yang diterapkan dapat menurunkan kandungan limbah yang berbahaya sehingga kualitas limbah dan standar yang ditetapkan. Meskipun masih ada banyak metode pengolahan limbah lainnya yang digunakan, metode dianalisis terbukti efektif dalam mempersyaratan baku limbah untuk lingkungan.
Kesimpulan yang telah kami simpulkan dari laporan kami yaitu yang pertama, pengolahan limbah industri gula sangat penting untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Limbah cair yang dihasilkan mengandung bahan organik tinggi dan berbagai zat pencemar lainnya. Sementara limbah padat seperti ampas tebu dan gotong memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Beberapa metode pengolahan limbah seperti pengendapan, pengolahan biologis, koagulasi flokulasi, adsorpsi, dan penyerapan terbukti efektif dalam mengurangi pencemaran. Dan yang kedua, penggunaan tawa sebagai koagulan dapat menurunkan kekeruhan dan kandungan padatan tersuspensi secara efisien. Sementara adsorben dan bahan alami seperti ampas tebu dan kotoran sapi mampu mengurangi kadar COD hingga 75,5% dan 79%, sehingga mendukung prinsip ekonomi sirkular. Pemanfaatan teknologi ini tidak hanya mengurangi polusi, tetapi juga mendorong pengelolaan limbah yang lebih berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi kami tentang sistem penanganan limbah pada industri gula studi kasus industri gula PT Kebon Agung di Trafel Pati. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.